bisa segera bergabung. Aduh, Nah, halo akhirnya, dok. Akhirnya akhirnya. bisa bergabung dok. Selamat Hmm. malam. Maaf, Bagaimana maaf, maaf, dok? nggak tahu kenapa ini ganti gadget. Ganti Oke. gadget ya dok? Oke, Ah, ya biasa dok, biasa. maaf, 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 Oke, maaf, maaf. Gimana, gimana, nggak gimana? apa-apa. Oke dok, jadi em, malam ini teman-teman di sini sudah sahabat ID.dem sudah hadir. Semuanya sudah siap nih mau ngobrol bareng dengan dokter dengan dokter Abraham. Oke, Topik kita malam ini adalah laser ablatif, goodbye acne scar, dan say hello to healthy smoother skin. baiklah. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit Dokter Abraham, CV-nya sedikit untuk teman-teman sahabat ID.derf di sini ya dok. Ya, Silakan. ya. Jadi malam ini narasumber kita adalah Dokter Abraham Arimuko, spesialis kulit dan kelamin, Mars Fins DV, FAADV, lulus sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin tahun 1996 dari Unair dan menjalani fellowship tahun 1997 di NSC Singapura. Beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Studi Dermatologi Kosmetik Indonesia dan Ketua Ikatan Kedokteran Laser Indonesia. Cocok banget ya dok ya topiknya ya dok. Dan saat Makasih. ini aktif sebagai pengurus pusat Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, dan berdinas di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Nah, sebelum kita mulai, mungkin untuk para sahabat ID.derms, sedikit saya share info apa sih itu ID.derms itu. Jadi, ID.derms ini sebenarnya adalah IG, platform IG, teman-teman SPKK di situ bergabung, semuanya adalah anggota Perdoski, dan semua punya mimpi yang sama, ingin berbagi informasi yang benar, yang tepat, yang update, untuk seluruh masyarakat Indonesia, para sahabat ID.derms. Tentunya mengenai kesehatan ilmu kulit dan kelamin, dan termasuk juga di dalamnya tentunya adalah dermatologi kosmetik. Oke, kita mulai ya dok topik kita ini. Ayo, mari. Ya, sebelum kita bicara soal lasernya dok, mungkin bicara acne scar-nya dulu boleh ya dok? Apa sih dok Baik. sebetulnya acne scar itu dok? Dan bagaimana acne scar itu bisa terjadi dok? Baik, terima kasih, Dr. Helen. Mungkin teman-teman sekalian belum tahu Dr. Helen. Sekarang aku permisi di awal ini memperkenalkan dulu moderator pada malam hari ini. Jadi Dr. Helen Dian Pratiwi adalah dokter dermatologi venerologist yang sedang rising star, yang Waduh dok, cantik, yang baik, waduh. dan pandai berkomunikasi. Terima kasih dok, introduksinya. Aduh, jadi langsung happy nih dok. Saya lagi jadi agak melayang sedikit dok. Jadi lebih tinggi ya dok duduknya. Oke, oke. Baik, maaf saya masih pakai kacamata, ini kelihatan umurnya. Kacamatanya +3. Nggak bisa baca. Boleh dok. Saya Ya share langsung ya aja. dok. Jadi untuk Agnes Ya, Scar. Agnes kita ya sudah dok. tahu bahwa bahasa uh, untuk Agnes Scar sendiri itu adalah bahasa awamnya, mungkin orang bilang bopeng-bopeng ya. Ya dok. Kenapa bisa terjadi? Itu tentu saja kita tahu bahwa pada waktu terjadi jerawat, akne, itu terjadi inflamasi di bawah kulit. Oke. Nah, pada waktu penyembuhan itu manakala sudah terjadi kerusakan yang terlalu hebat, terlalu jelek, itu maka penyembuhannya tidak sempurna. Maka timbullah bekas jerawat atau scar. Ya, jadi Oke. besarnya maupun levelnya tergantung kerusakan pada waktu timbul jerawat sebelumnya. Semakin Oke. parah berarti semakin jelek acne scar-nya itu. Oke, jadi tergantung dari keparahan jerawat awalnya ya dok, Iya, saat betul. jerawat Ya, aktif. ya. Oke, lalu acne scar sendiri dok, apakah ada jenis-jenisnya dok? Ya, ini kalau kita lihat literatur ya, jadi kerennya ada 3 macam yang acne scar. Acne scar itu ada yang atrofik, artinya yang cekung, maupun yang hipertrofik. Yang hipertrofik itu yang jadi membesar. Jadi yang seperti kalau ekstrim jadi keloidnya. Kalau yang cekung-cekung dibagi 3 menurut bentuknya.
Jadi yang pertama adalah ice pick. Kita lihat di gambar itu ada boxcar, kemudian rolling. Saya kira begitu. Oke. Nah, setelah kita belajar tipe-tipenya, Dok, mungkin kemudian kalau teman-teman sahabat ID Derms ini punya problem dengan acne scar, sebetulnya pilihan terapi yang saat ini tersedia apa saja ya, Dok? Iya, banyak sebenarnya. Jadi mulai dari tindakan bedah, ya, terutama bedah memang ya. Bedah itu baik bedah laser maupun bedah kimia atau bedah cold steel, jadi pakai pisau, ya. Tergantung apa? Tergantung jenisnya, tergantung skill daripada dokternya, ya. Tergantung ketersediaan daripada klinik tersebut, ya. Jadi pilihan-pilihan tersebut bisa dipilih, ya. Bisa dipilih ya, Dok. Oke. Nah, kalau dari pilihan-pilihan yang tadi, Dok, kira-kira kalau topik kita malam ini laser ablatif, kira-kira apa ya, Dok, keunggulan dari laser ablatif ini dibandingkan dengan pilihan-pilihan terapi acne scar yang tadi sudah dokter jelaskan? Iya, 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 iya. Iya. Ya, jadi apa ya, Dok, kelebihan laser ablatif, Dok, dibandingkan dengan pilihan-pilihan terapi yang lain yang tadi sudah dokter jelaskan, Dok? Ya, kenapa kita memakai laser? Ini coba nak tolong. Ini lowbat, ini aku charge. Ya, boleh, Dok. Lowbat. Nah, tolong di charge. Iya. Oke. Baik. Oke. Jadi kalau dengan laser, itu laser bekerja di dua sisi, yaitu di permukaan dan sisi dalam, di bawah kulit. Di permukaan itu ibarat kita memakai amplas, ya. Di amplas, jadi supaya permukaannya lebih halus. Kemudian yang di bawah itu adalah konsepnya, itu adalah namanya wound healing. Wound healing itu artinya kita rangsang jaringan kulit itu untuk tumbuh lebih cepat. Jadi untuk menyempurnakan yang tadi bolong-bolong itu. Jadi keunggulannya itu ada dua macam mekanisme. Maaf goyang-goyang jadinya. Ya. Gak apa-apa, Dok. Oke, jadi kalau ya, laser ablatif, kalau laser ablatif berarti punya dua keunggulan ya, Dok. Bekerja di atas. Dua mekanisme. Ya. Juga bekerja di bawah, begitu ya, Dok. Nah, kemudian biasanya seperti apa ya, Dok, sebetulnya prosedurnya itu laser ablatif itu apa yang akan dijalani oleh para sahabat ID Derms kalau misalnya akan menjalani laser ablatif ini, Dok, untuk scar acne-nya, Dok? Oh, oke. Jadi persiapan pada klien, pada pasien ya. Yeah. Tentu saja kita mesti ya, menurut saya yang paling penting itu adalah edukasi. Jadi kita harus dokter itu harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pasien. Artinya apa? Menyamakan persepsi. Jangan sampai pasien itu mengira bahwa setelah dilakukan tindakan itu pasti hasilnya akan bagus sekali, ya. Hasilnya 100%, ya. Itu harus dikomunikasikan. Demikian juga harus dikomunikasikan tentang proses dan downtime-nya. Bagaimana sakitnya, bagaimana nanti merah-merahnya. Kemudian juga mesti disampaikan juga antara lain komplikasinya. Jangan lupa, komplikasi bisa terjadi. Iya, betul. Jadi yang paling penting komunikasi edukasi, ya, Dok, ya. Komunikasi antara dokter dan pasien ya, Dok. Betul. Tadi dokter menyebut downtime, Dok. Untuk laser ablatif ini sendiri downtime-nya bagaimana ya, Dok? Iya, betul. Jadi yang membedakan laser ablatif dan non ablatif adalah downtime-nya. Downtime itu adalah babak belurnya, ya. Jadi kalau setelah tindakan itu ada downtime, ada babak belur di mana ada bekas-bekas tindakan, ya. Antara lain merah-merah, ya. Kemudian setelah beberapa hari itu mungkin timbul keropeng-keropeng yang berwarna coklat, warna gelap. Ya. Dan itu merupakan downtime. Jadi kalau tergantung dokternya. Jadi mau di set parameter seperti apa. Nanti akan timbul downtime dan itu harus disampaikan kepada pasien. Ya, jadi jangan sampai pasien kaget tahu-tahu setelah dilakukan tindakan dia nggak bisa
1 minggu nggak bisa ke kantor ya kita bisa dikomplain, harus dikasih tahu dulu. Iya, betul ya dok. Paling penting ya dok, komunikasi ya dok. Ya, Ya, itu. oke. Ah, ah. Ini Itu ada gambar ini gambar-gambarnya. adalah ini ya dok, salah satu contohnya ya dok ya, Mm-mm, dengan mm-mm. alat fractional CO2 ya dok. CO2. Iya, Nah, oke. itu kita lihat tuh gambarnya itu. Jadi sebelum kita lakukan tindakan tuh ada warna merah itu adalah aiming beam-nya di mana laser itu nanti akan ditembakkan pada jaringan kulit. Hmm, Ya. Slide berikutnya coba. oke, kita lihat fotonya ya dok. Nah, itu adalah downtime-nya. Kita lihat beberapa titik tempat di mana banyak acne scar itu kita lakukan tindakan laser secara terfokus. Nah, itu kita lihat coklat-coklat. Makanya ibu ini datang pakai masker, bukan zaman COVID itu, tapi karena untuk nutupin itu Untuk nutupin. nutupin ya dok. Nah, hitam-hitamnya dia mesti ke kantor gitu. Iya, Iya, coba ini slide hari berikutnya. ketiga ya dok. Iya, Iya, hari ketiga oke. seperti itu. Nah, Iya. ada kasus lain di mana mesti diratakan. Jadi Hmm. tidak pada tidak pada Spotnya acne ya dok scarnya, ya. tidak pada spotnya Oke, sendiri, tapi pada seluruhnya. Itu kita lihat seluruh ada wajah. bintik-bintik, seluruh wajah. Kita lihat juga seluruh wajah juga bisa kita lakukan laser. Oke, Coba lanjut. iya. Kemudian ini ya dok, Iya, sama contohnya. juga ini yang sama itu seluruh wajah ini. Mm-mm. Yang tadi yang Oke, pertama adalah yang pada spotnya. oke, oke. Berarti dok, kalau sahabat IDDers ini ingin menjalani laser ablatif, itu nanti tergantung dari dokternya ya dok ya. Apakah akan Ya, dikerjakan seluruh wajah, ataukah betul, akan ini, betul, ya. betul. Harus Oke, disampaikan kepada Kak. pasien juga. Bu, mau saya kerjakan Mm-mm. sebegini loh, Bu. Nanti Oke. item-itemnya sekian lama gitu. Ya, kalau untuk persiapannya sendiri, dok, persiapan yang Mm-mm. harus dilakukan oleh para pasien, para sahabat ID ini sebelum melakukan tindakan laser ablatif itu apa saja ya, dok, yang harus Ya, dilakukan? ah, ya, sebaiknya ya kulitnya kita persiapkan supaya kulitnya setelah dilakukan tindakan itu dia siap untuk sembuh dengan lebih cepat dan lebih bagus. Namanya ada Oke, program priming. Ya, program priming, priming ya. ya, priming itu kita berikan Oke, beberapa macam krim ya, nanti dokter akan memberikan seperti jenis tretinoin selama minimal oke, 1 bulan ya. oke, Setelah dikasih ya, dok. krim-krim tersebut, kulit akan lebih bagus berespon terhadap laser. Oke, jadi hasilnya nanti mudah-mudahan lebih baik ya, dok. Iya betul, lebih baik. Ya. Kira-kira kalau setelah tindakannya dok, ini ada pertanyaan pas kita baca Mm-mm. juga dari dokter Cahyadi. Setelah selesai tindakan, kira-kira ada perawatan khusus kah dok yang harus dilakukan dan ada pantangan-pantangan yang harus dikerjakan? Iya, pertanyaan bagus. Jadi immediate after tindakan itu ada. Biasanya kita memberikan soothing agent. Ya, soothing agent supaya Oke, apa yang kita kulit-kulit itu menjadi kalem, tidak terlalu merah dan kondisinya bagus untuk kulit itu melakukan penyembuhan dan recovery. Kemudian oke, berikutnya harus kita pelihara terus memakai sunblock. Kita kalau perlu harus hmm, kita hindari sinar matahari, ya seperti itu. Jadi oke, terutama itu. Jadi kita harus memakai pelembab dan iya. sunblock. Jadi pelembab yang sifatnya soothing ya dok, kemudian juga Mm-mm, menggunakan sunblock. Berarti mm-mm. harus menghindari matahari juga ya dok ya, kalau habis Betul. laser. Kalau kalau bisa, iya, iya. Soalnya Oke. kayaknya nggak mungkin kita menghindari sama sekali Oke, di iya iya negara dong. kita ini. Di negara kita ini ya dok ya, apalagi sekarang sahabat IDers mungkin lagi senang pada berjemur ya dok, lagi Berjemur. biar dapat vitamin D ya dok, nanti habis laser ablatif terus berjemur. Kira-kira dok berapa kali dok harus dikerjakan dan biasanya interval yang baik sebaiknya berapa lama sekali ya dok? Ya, ini bagus. Jadi kita harus sampaikan kepada pasien, pengennya seperti apa. Biasanya kita sampaikan kepada pasien pasti tidak 1 kali, pasti lebih dari 1 kali. Berapa kalinya? Katakanlah kita bikin 3 kali, Bu. Kita bikin 3 kali. Katakanlah intervalnya antara 3 bulan
atau 6 bulan. Ya, Oke. nanti sambil dilihat Ibu bagaimana hasilnya setelah 3 kali, hasilnya seperti ini, apakah Ibu mau meneruskan atau udah cukup seperti ini, gitu. Oke. Nah, ini ada juga dok pertanyaan dari Mega. Apakah setelah tindakan bisa kembali memakai krim OTC yang biasanya digunakan, dok? Oh iya dong, kita kalau memakai kita treatment dengan laser, ini adalah salah satu modalitas yang sedang kita pakai. Kita harus kombinasikan dengan modalitas yang lain. Krim-krim medicated yang dari dokter harus dipakai lagi, seperti golongan tretinoin, itu harus kita pakai. Yang OTC, misalkan pelembab atau sunblock, silahkan bisa dikombinasikan. Saya kira begitu. Iya, mungkin perlu dikomunikasikan bersama ya dok dengan Iya, dokternya ya dok. betul. Iya. Iya, oke. Nah, kemudian biasanya dok, ini mungkin sedikit berpindah sedikit tapi masih berhubungan. Kira-kira kalau treatmentnya sendiri dok, apakah bisa dikombinasikan dengan treatment-treatment yang lain dan apa saja ya dok biasanya treatment-treatment yang bisa dikombinasikan dengan laser ablatif untuk acne scar ini? Oh iya, treatment basic seperti krim, skin health restorasi dengan beberapa macam krim itu harus tetap dikerjakan, ya. Baik untuk terutama golongan tretinoin. Golongan tretinoin itu adalah krim yang terbaik untuk skin health restorasi. Bisa kita Oke. kombinasi dengan beberapa macam vitamin, boleh vitamin C, kemudian yang untuk brightening itu kita berikan golongan misalkan arbutin dan sebagainya. Kemudian Oke. terapi-terapi yang lain, chemical pills bisa kita kombinasikan dan biasanya memang kami lakukan kombinasi. Kemudian kalau treatment-treatment yang lain seperti misalkan skin booster ya, silahkan mau Iya dok. dipakai. Anda ada punya produk-produk apa itu semacam growth factor segala macam, silahkan itu bisa nanti diatur selang-selingnya. Ya. Iya, jadi bisa dikombinasi dengan berbagai Iya, treatment lainnya ya dok. iya. Oh, Atau kalau treatment beberapa jenis acne scar, misalkan itu memang harus dikombinasi dengan misalkan tindakan bedah subsisi, misalkan seperti itu. iya dok. Ini ada juga sahabat yang bertanya dari Azalia. Apakah juga bisa dok menggunakan terapi acne scar-nya ya dok selain laser ablatif? Apakah juga bisa menggunakan PRP, microneedling dan terapi-terapi lain seperti itu? Ya boleh silahkan PRP, microneedling itu saya kira bisa membantu untuk memperbaiki keadaan acne scar-nya. Silahkan dikombinasikan, boleh. Ya, boleh ya dok. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan dok dari sahabat ID Derms Hari. Apakah sakit dok kalau di laser? Itu mungkin paling sering ditanya ya dok. Iya. Sakit nggak dok? Jadi baik, ada faktor eksternal dan internal. Maksudnya seseorang kan mempunyai ambang rasa sakit beda-beda, ya. Iya dok. Kemudian ada juga yang belum apa-apa udah panik. Nah itu kepanikan akan menambah rasa sakit, ya. Orang yang ambang rasa nyerinya rendah tentu saja akan lebih merasa sakit. Yang kedua adalah setting parameter oleh dokternya. Ya, jadi dengan setting parameter yang lebih tinggi, saya kira hasilnya akan lebih bagus, tetapi lebih sakit. Downtime-nya juga akan lebih lama. Sama. Jadi pilihan ya dok. Iya, pilihan dan itu harus disampaikan kepada pasien, jadi komunikasi yang baik. Ya, nanti Oke. setelah tindakan kedua, ketiga, biasanya komunikasi kita dengan pasien. Mau yang kayak kemarin atau oh enggak, saya kuat dok, bisa dari lebih tinggiin gitu. Nah, jadi bisa dinaikkan ya dok. Oke. Kalau dok untuk persiapannya tadi sendiri, apakah ada dok hal-hal yang bisa dipersiapkan dan dilakukan pada saat sebelum tindakannya supaya tidak sakit dok? Iya, betul, betul, Dokter Helen. Saya lupa ngasih tahu Bapak. Pakai anestesi, ya, anestesi cukup yang topikal saja dioles,
ya. Jadi tergantung juga produk olesnya itu ada yang bisa cepat 20 menit sudah bisa, terus ada yang ya pokoknya ada topical anestesi. Kemudian ada juga yang menambahkan nanti diberi chiller itu mengurangi rasa sakit dan disemprot udara dingin itu lumayan mengurangi lumayan mengurangi ya rasa dok sakit ya. iya oke nah tuh berarti sahabat IDDERM jangan takut memang tindakannya Iya, ada sakitnya tapi ada seperti tadi sakit. dokter Abraham jelaskan ya bisa diberi krim anestesi dulu kemudian nanti pakai chiller Iya, tadi ya dok supaya iya. mengurangi level sakitnya tapi rata-rata pasien sih bagaimana dok biasanya kalau dikerjakan laser ablatif sih tetap mengulang-mengulang ya dok walaupun sakit atau Iya, bagaimana dok? iya. Rata-rata pada minta lagi. Artinya bagi yang pertama rasanya lebih tidak sakit dibandingkan apa yang dibayangkan. Ya, Iya, jadi tidak perlu takut ya dok. Oke. ya, Nah, kadang-kadang nih dok, kadang-kadang ada mungkin sahabat IDDERM yang datang ke SPKK, kemudian minta tindakan-tindakan seperti laser ablatif ini karena mau ada acara, misalnya, mau hmm. ada nikahan atau mau ada apa, jadi mau Iya, tampil lebih prima gitu ya dok. oke, Nah, itu sebaiknya intervalnya bagaimana ya dok? Apakah ada yang iya, harus dipertimbangkan dok? ya bagus sekali. Jadi memang benar. Jadi seorang dokter yang sudah berpengalaman udah tahu downtime-nya itu berakhir. Jadi hitungannya downtime-nya. Ya kalau pada kondisi-kondisi normal, saya berani 2 minggu sebelum acara. Ya kita setelah dua Oke. minggu itu biasanya sudah bersih, udah lebih bagus, jauh Sudah lebih bersih bagus. ya dok, sudah siap Iya. tampil ya dok. Oke, nah kemudian juga dok, kalau tadi ada pertanyaan juga dok, untuk kulit-kulit yang misalnya pertanyaannya adalah pada kulit yang rosacea dok. Kalau kulitnya Hmm. tuh ada bakat rosacea gitu, apakah Hmm. treatment-treatment seperti ini, laser ablatif ini juga aman dok untuk dilakukan? Oh nggak ada masalah ya. Saya kira nggak Nggak ada ada masalah masalah untuk ya dok. rosacea ya. Ya memang Oke. kalau kita punya laser vaskuler itu lebih bagus ya. Kita kombinasikan laser vaskuler dan laser CO2 fraksional. Tapi kalau sebenarnya secara pribadi saya setuju kalau rosacea bisa dikerjakan dengan Nah, iya. ya dengan laser CO2. Ya, mungkin nanti dikombinasi gitu ya dok ya dengan laser Iya, betul. vaskular gitu ya Iya, untuk rosaceanya sendiri ya dok. iya. Iya. Nah, coba kita sambil cari lagi pertanyaan dari teman-teman ya dok. Nah, ini ada yang bertanya juga dok untuk peeling. Untuk peeling itu bagaimana ya dok dibandingkan dengan peeling untuk laser ablatif ini apakah bisa dikombinasi atau bagaimana ya dok? Bagus sekali pertanyaannya. Peeling ya. Peeling juga Ya. bermacam-macam. Ya, uh, yang bagus banget peeling itu pada kasus ice pick kita menggunakan TCA cross ya. Jadi TCA yang Oke. sangat pekat ya, bisa sampai 90% 100% itu dengan ujung yang tajam, katakan seperti tusuk gigi gitu, kita masukkan TCA itu pada ice pick itu. Oke, Itu bagus, jadi untuk itu bagus. yang jenis ice pick Ice pick tadi kita ya. bisa gunakan dengan TCA Cross ya dok. Iya. Iya, iya. Atau dengan TCA yang cukup concentrate, katakan yang 20% itu kita bisa oleskan seluruh wajah sampai terkelupas semua ya. Jadi bisa sampai kita angkat seluruh epidermisnya bisa kita angkat, tetapi tentu saja ada downtime-nya. Downtime-nya juga bisa 1 minggu lebih ya. Dengan muka menjadi Oke. coklat merata itu kita bisa kerjakan. Tapi tentu saja itu perlu teknik tersendiri, skill tersendiri. Iya, oh iya dok. Nah ini juga ada pertanyaan dok. Apakah kalau menjalani laser ablatif ini nanti kulit itu bisa kembali mulus seperti sedia kala? Kalau kita uh, bahasanya apa ya? Bahasanya iklan mungkin ya kita bisa bilang bisa ya.
akan mulus kembali seperti biasa. Tetapi kalau bahasa medis itu tidak bisa. Karena yang namanya scar itu tidak akan bisa kembali 100% secara anatomis. Ya, pasti ada bekasnya. Tetapi secara penampakan, secara estetis itu nanti bisa diperbaiki. Artinya ada perbaikan sampai 90%, ya, 95%, katakanlah. Tapi untuk 100% sudah tidak bisa lagi. Itu yang perlu Iya. disampaikan kepada pasien untuk menyamakan persepsi. Iya, iya betul ya dok. Ya, 90-95% udah bagus ya dok. Udah hampir Iya, udah kembali bagus sempurna banget. ya dok. Iya. Udah bagus Soalnya kalau banget. bisa sembuh 100, iya. Kalau sudah sembuh 100%, itu namanya bukan scar. Ya udah, Hmm, sudah, ya kan. iya, betul dok. Oke, sambil kita cari. Apakah, nah ini ada pertanyaan bagus lagi nih mungkin dok. Apakah eh, laser ablatif ini bisa untuk semua tipe scar acne dok? Iya, bisa, bisa. Bisa ya dok ya? Jadi ya, Oke. ya, dengan teknik-teknik yang berbeda-beda. Nah, ini Hmm. adalah nanti skill dokter itu berbicara di situ. Bagaimana secara teknik, bagaimana setting parameternya, termasuk juga nanti untuk terapi scar yang hipertrofik, ya. Jadi laser yang, Ya, laser yang ablatif itu memang dipakai untuk kalau ada hipertrofik itu untuk debulging, ya, untuk uh, mengecilkan volume skarnya yang hipertrofik tadi, yang tapi harus menonjol ya dok ya. yang menonjol. Hmm. Kemudian harus dikombinasi dengan terapi yang lain. Biasanya kita suntikkan dengan golongan triamcinolone, ya, supaya tidak Oke. membesar lagi. Jadi sambil di laser, tapi juga nanti sambil disuntik ya dok, yang Betul, menonjol-menonjol dikombinasi, itu ya ya. dok. Ya, nah kemudian dok, ini ada pertanyaan yang bagus juga mungkin. Komplikasi dok, apa ya dok, kalau tindakan kan mungkin pasti ada risikonya ya dok. Nah untuk Iya. laser ablatif ini, risiko komplikasinya apa ya dok yang bisa terjadi? Risiko komplikasi, ya. Jadi infeksi bisa terjadi, ya, infeksi bisa terjadi. Kemudian hiperpigmentasi pasca inflamasi itu juga bisa terjadi, dan biasanya hiperpigmentasi pasca inflamasi itu transient, ya, jadi akan hilang dengan Jadi hitam sendirinya. ya dok maksudnya ya dok ya? Ya, Iya, terima iya. kasih Dokter Helen diingatkan. Ya, ini kadang-kadang bahasa saya ini bahasa aneh-aneh yang tidak Justru bagus diketahui. dok kan buat belajar dok, buat belajar sama-sama semua di sini Iya, belajar. jadi lebih hitam. Oh iya. Nah Oke. Uh, kalau tapi risikonya sebetulnya besar dok atau sebetulnya tidak terlalu besar selama persiapannya baik dok. sebentar, sebentar, ya. Kenapa? Iya, maaf. Ya dok. Iya, jadi resikonya, Iya. semua tindakan invasi atau minimal invasif itu ada. Besar kecilnya sangat tergantung kepada operator. Ya, operatornya Betul. kalau sudah terlatih, sudah diperhitungkan sebaik-baiknya, dan sekali lagi operator tidak boleh mengejar hasil yang terlalu baik pada uh, tindakan itu. Hmm. Jadi operator harus safety first. Jadi yang ditamakan adalah keselamatan. Ya, nah Iya. dengan itu resiko pasti bisa diminimalisir. Ya, jadi Iya. pilihlah dokter yang sudah terjamin bahwa beliau dokter yang mengerjakan secara aman. Saya kira Iya begitu. dong. Operatornya penting ya dok, memegang peranan penting Iya, ya. Jadi, nah itu sahabat ID Derms, sesuai nasihat dari Dokter Abraham. Penting untuk memilih dokter yang memang kompeten untuk mengerjakan laser ablatif sebelum sahabat ID Derms memutuskan untuk menjalani laser ini, ya dok ya. begitulah. Iya, oke. Nah, iya ini kita cari lagi dok pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman.
di sini. Iya. Tadi substitution dok, mungkin apakah itu juga merupakan salah satu pilihan yang bisa dilakukan dok untuk acne scar? Oh iya, saya cukup rutin mengerjakan itu dikombinasikan sama tindakan laser dalam satu session. Ya, Iya dok. itu bagus Pak, terutama pada yang rolling. Ya, Oke. memang perlu skill, perlu bisa melakukan ini. Ya. Iya dok. Berarti substitution bisa dikombinasi bahkan pada saat tindakannya Iya, sekaligus iya, ya dok ya. iya, Iya. iya. Oke. Jaraknya bagaimana ya dok? Ini ada pertanyaan, apakah dengan alat-alat seperti dermapen atau derma roller itu bisa? Kemudian kalau misalkan mau dikombinasi dok, misalnya laser ablatif dengan derma roller atau dermapen, sebaiknya berapa lama dok? Oke, bagus pertanyaannya, sering sekali. Jadi kalau kita programkan ya, katakanlah kalau kita memakai laser, kita langsung programkan aja, misalkan 6 bulan berikutnya adalah laser berikutnya ya. Nah, di antara ini kita kombinasikan bermacam-macam tindakan. Oke, bisa dengan chemical peels, dengan apa dermapen segala macam, apa itu mikrodermabrasi atau ya. Dengan dermapen kita juga tentu saja kita programkan berapa intervalnya berapa. Katakanlah kita mau pakai dermapen setiap 2 minggu sekali, silahkan ya. Artinya setelah tindakan apa itu laser 2 minggu kemudian dermapen lagi, atau mau setelah laser kemudian dermapen, kemudian chemical peels, kemudian dermapen lagi, kemudian chemical peels, begitu terusnya, atau mau dikombinasikan dengan PRP, apakah dikombinasikan dengan skin booster. Nah, setelah 6 bulan nanti kembali laser. Baru diulang lagi gitu Iya, ya dok? iya. Iya, iya. Nah, oke. Ini juga ada pertanyaan bagus mungkin ini dok. Kalau tadi kita bicara terapi. Tapi sebetulnya dok, kalau sahabat ID Derms ini ingin mencegah supaya jangan punya acne scar gitu. Nah, berjerawat supaya jangan punya acne scar itu sebetulnya apa ya dok yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya acne scar? Tentu saja kita jaga jangan sampai jerawatnya parah. Ya, jangan sampai terjadi jerawatnya yang kan kita tahu jerawat itu mulai dari komedo ya, kemudian kan inflamasi, kemudian bahkan inflamasi jadi banyak, kemudian jadi konglobata. Nah, kita cegah jangan sampai seperti inflamasi yang terlalu hebat. Iya, Caranya apa ya? Kita obati sedini mungkin, seoptimal sedini. mungkin. Ya, Iya, pengobatannya harus optimal dan sedini mungkin iya, ya dok, supaya belum iya. sempat jadi scar ya dok. Oke, nah ini juga ada pertanyaan nih dok, apakah tindakan laser ablatif ini juga bisa dilakukan kalau acne scarnya nggak di wajah dok, tapi misalnya di punggung gitu, dan bermasalah juga ya dok, mungkin mau pakai baju yang punggungnya kebuka dok, nah itu boleh nggak dok? Bisa. Bisa dong, bisa dong. Bisa Cuma juga memang ya. ya, insidennya agak beda ya. Misalkan di punggung itu kemungkinan bahkan bisa terjadi scar yang hipertrofik yang membesar. Karena apa? Iya. Karena di punggung itu memang bakat untuk terjadi hypertrophic scar atau keloid dibandingkan dengan wajah. Ya. Kemudian proses penyembuhan, proses perbaikan juga lebih bagus di wajah daripada di punggung, ya. Karena apa? Karena Oke. karena biasanya memang di wajah karena banyak pembuluh darah segala macam itu semua lebih bagus proses penyembuhannya. Oke, iya dok. Ini sebetulnya masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman ini dok, dari sahabat IDers masih banyak banget. Tapi kayaknya waktu juga ya dok yang membatasi Oke. diskusi kita ini. Mungkin dok sebelum kita akhiri diskusi kita ini, ada take home message yang untuk para sahabat ID Derms ini mengenai laser ablatif untuk acne scar ini dok? Baik, yang pertama,
Yang pertama adalah bahwa ada tiga jenis apa tadi, acne scar, dan itu akan mempengaruhi cara-cara dokter itu melakukan tindakan, ya, baik pemilihan maupun tekniknya itu akan berbeda. Uh, yang kedua, kita kan bicara laser, tetapi laser hanya salah satu modalitas di antara modalitas yang lain. Artinya teman-teman dokter yang join pada malam hari ini jangan putus asa. Artinya kalau nggak punya laser nggak apa-apa juga, kita tetap bisa ngobatin acne scar. Ya. Yang ketiga saya kira yang penting adalah komunikasi. Jadi saya ingatkan pada teman-teman sekalian, teman sejawat maupun sahabat ID Derm sebagai pasien, kita harus lakukan komunikasi sebaik-baiknya. Artinya kita harus bagi yang awam harus tahu benar bagaimana proses laser ini, ya, berapa kali, bagaimana sakitnya, kemudian komplikasinya bisa terjadi apa saja, ya itu harus ditanyakan kepada dokternya, dan dokternya itu juga harus menyampaikan kepada klien pahitnya harus disampaikan juga. Saya kira betul, demikian. Ya, wah, iya, nah terima kasih Dr. Abraham. Semoga teman-teman sahabat Ayuda di sini dan juga teman-teman sejawat di sini, kita malam ini sudah ngobrol soal laser ablatif dari Bapak laser kita ini, Papa laser kita semua. Semoga sudah mendapatkan banyak ilmu baru dan untuk para sahabat IDDers juga bisa dapat lebih pencerahan. Nah, jangan lupa misal teman-teman sahabat IDDers di sini ingin menjalani terapi laser ablatif ini, jangan lupa tadi pesan dari Dr. Abraham adalah untuk mencari dokter yang kompeten. Nah, apabila ingin berkonsultasi dulu dengan SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin, maka bisa teman-teman sahabat IDDers bisa Google di www.perdoski.id, di website Perdoski. Di situ seluruh dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin akan terdata. Kemudian bisa menggunakan fitur Find Derms, Find Dermatologist. Jadi bisa memasukkan sahabat IDDers kotanya di mana, dimasukkan, maka akan keluar semua list para SPKK yang berpraktek di kota tersebut. Demikian, jangan lupa di-follow juga IG dari Perdoski, yaitu perdoski.id, dan juga ID dari id.derms tentunya. Dr. Abraham, terima kasih sekali meluangkan waktunya, memberikan ilmu untuk kita semua di sini, teman sejawat dan seluruh sahabat ID Derms semuanya bisa belajar banyak. Terima kasih nih Dr. Abraham, hari Sabtu malam mingguan malah sama IG ya. Dengan senang hati. Terima kasih Dr. Abraham. Selamat malam Dok. Selamat malam teman-teman juga. Ya, selamat malam Dok. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat, tetap semangat selalu meskipun new normal. Ya, semoga semua selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Dok. Sampai ketemu lagi Dok.